Bapa di surga, di hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia, di mana nanti kami akan menerima pelayanan perjamuan kudus melalui pelayanan roti dan anggur. Kami bersyukur kepadamu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menerangi hati kami mengenai kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan di dalam dunia dan di tengah-tengah kehidupan kami. Sebelum kami mendengarkannya, Tuhan kuduskan pikiran dan hati kami, supaya firman-Mu menjadi penerang bagi setiap orang yang menyatakan kebenaran untuk kami tapaki dalam ziarah kehidupan kami masing-masing di dunia ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Dengan judul Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Taurat itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulut dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian pembacaan kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh lagi memasuki hari perjamuan kudus sedunia yang dirangkaikan dengan hari pekabaran Injil Indonesia, di mana sebentar kita akan menerima pelayanan roti dan anggur perjamuan kudus. Saya beritahukan bahwa liturgi dalam rangka hari perjamuan kudus sedunia ini disiapkan oleh Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Saudara-saudara, tema pada hari ini dalam rangka ibadah kita yang khusus ini ialah
Dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Di mana tema itu didasarkan pada pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 19, ayatnya yang ke-8 sampai 9, tetapi tadi dibacakan dari ayat 1 sampai 15. Kalau saya membaca ayatnya dari yang pertama, terutama sampai dengan ayatnya yang ke-7, itu adalah ayat-ayat kosmologis, ayat-ayat firman Tuhan yang bersifat kosmologis luas. Artinya, di situ Tuhan nyata bahwa dalam rangka penyampaian kasih, kebenaran, bahkan kemahakuasaannya, dia bisa melakukan itu melalui alam semesta ini. Jadi tadi dikatakan pada ayatnya yang kedua, langit menceritakan kemuliaannya. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Lalu diteruskan lagi, hari menyampaikan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Saudara-saudara, kalau kita lihat unsur-unsur ini, bagaimana Allah bekerja dengan begitu dahsyatnya, bukan hanya melalui manusia, tetapi juga melalui alam semesta, dan bahkan ini menjadi renungan yang baik buat kita pada saat ini, bahwa kalaupun manusia tidak melaksanakan tugasnya, bukan berarti pekerjaan Allah terhenti, dalam arti pemberitaan akan keagungan, kemahakuasaan akan berhenti. Tuhan bisa melakukan itu melalui unsur-unsur yang lain. Jadi, kalau manusia mulai pongah, mulai melupakan Tuhan, lalu kemudian kita berpikir atau mulai gelisah, siapa yang akan memberitakan firman Tuhan? Jangan khawatir. Itu akan dilakukan oleh alam semesta. Nah, memang dalam rangka pekabaran Injil dalam tanda petik yang dilakukan oleh unsur-unsur alam itu dikatakan pada ayatnya yang berikut, tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Ya, jangan kita berpikir bahwa nanti mereka akan memberitakan Injil seperti saya atau seperti kita berbicara, bukan. Mereka tidak punya kata, mereka tidak punya suara, tetapi bukan berarti mereka tidak melaksanakan prinsip-prinsip pekabaran Injil Tuhan. Sebab di ayatnya yang berikut dikatakan dalam ayat-ayat yang berikut adalah, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia membuat kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan, yang hendak melakukan perjalanannya. Jadi saudara-saudara, ini juga prinsip yang perlu saya kira tekankan, bahwa mereka bekerja dengan begitu nyata, dengan begitu intens melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam dunia ini. Biarlah manusia mengingat bahwa kalau kita tidak bekerja melakukan itu, maka alam akan melakukannya dan kita akan mengalami imbasnya. Dikatakan dari ujung bumi ia terbit, lalu kemudian dia beredar sampai ke ujung yang lain, dan tidak ada manusia yang luput dari panas teriknya. Mau menggambarkan bahwa manusia, siapapun dia, lalu kemudian akan mengalami imbas dari pekerjaan Sang Khalik melalui alam semesta, dan imbasnya itu akan berdampak pada dua hal. Yang positif adalah bagi mereka yang sungguh-sungguh patuh pada Tuhan, yang negatif adalah bagi mereka yang mengabaikan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini ayat-ayat kosmologis yang suka saya renung-renungkan untuk menghayati bahwa Allah bekerja itu melampaui apa yang kita bayangkan, ya. Dan memang Allah itu beyond. Beyond itu artinya melampaui manusia, melampaui pikiran kita. Dan di sini saya rasa kita perlu menghayati dengan baik. Jangan sampai Allah itu kita setir, kita kendalikan menurut apa yang kita pikirkan. Kadang-kala begini, saudara, gereja seringkali mengambil otoritas Allah. Seolah-olah Allah itu ada dalam genggamannya, melalui doktrinnya, melalui peraturannya, melalui segala-galanya. Kalau tidak dengan peraturannya, kalau tidak dengan doktrinnya, seolah-olah Allah tidak akan hidup, Allah tidak akan bekerja. Saya kira keliru. Melainkan yang harus kita pahami adalah bahwa melalui doktrin, melalui pelayanan, melalui khotbah seperti yang saya lakukan, melalui apa saja,
kita hanya menghambakan diri untuk melakukan perintah Tuhan. Sebuah perintah yang dilakukan secara merata, baik kepada manusia, secara khusus kepada manusia, dan juga kepada alam semesta, kepada unsur-unsur alam. Nah, kemudian melangkah pada ayat 8 dan 9 dikatakan di sana bahwa Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Nah, saudara-saudara, tema yang tadi sudah saya sebutkan, yakni yang berbunyi dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya, sesungguhnya dibangun atau berpijak dari ayat 8-9 ini. Mulai dengan penekanan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat di sini suatu istilah untuk menunjuk kepada firman Tuhan secara menyeluruh. Bukan sekedar Taurat, hukum Taurat, tetapi firman Tuhan secara menyeluruh, termasuk apa yang kita baca dalam Alkitab. Sempurna. Jadi jangan kita lalu kemudian menyepelekan firman Tuhan. Kita menggali, karena itu kita menggali firman, menghayati, merenungkannya, supaya firman itu makin keluar, makin muncul ke permukaan untuk kita lihat apa maknanya. Dan itu sempurna bukan dalam arti sekedar genap, tetapi dia tuntas untuk melakukan segala sesuatu. Dia merupakan rujukan yang paling dasaria bagi kehidupan kita. Di bagian lain ada firman Tuhan yang mengatakan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, sebagai penggambaran bahwa bagaimana firman itu bekerja dengan utuh, dengan sempurna. Nah, terlebih penting lagi, bukan cuma mendengarkan bahwa firman Tuhan itu adalah sempurna, tetapi menyegarkan jiwa. Nah, saya ingin menyampaikan satu ilustrasi yang saya kira sudah pernah saya sampaikan. Ceritanya begini, ada seorang oma, lalu kemudian dia ini aktif mendengarkan firman Tuhan walaupun dia sudah tua. Ya, ini dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi new normal seperti sekarang. Jadi dia rajin mengikuti ibadah, komisi wanita, lansia, ibadah minggu, rajin sekali. Sampai kemudian, nah, cucunya datang bertanya begini, "Oma, kok rajin sekali beribadah, rajin baca Alkitab? Emang apa sih yang Oma ingat dari firman Tuhan itu?" Dia kaget. Dan dia bilang, "Saya memang tidak mengingat satu ayat pun." "Ya kalau begitu ngapain Oma rajin beribadah, membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab?" Lalu kemudian Oma mengatakan begini kepada cucunya, "Cucuku, tolong ambil keranjang yang ada di sudut dapur itu." Lalu cucunya melakukan, "Untuk apa ini, Oma?" "Kamu pergi ke sungai yang ada di situ, tidak jauh dari rumah kita, lalu ambillah air dengan menggunakan keranjang itu." Nah, cucunya kaget, "Oma, bagaimana mungkin mengangkat air dengan keranjang? Harusnya dengan ember. Kamu lakukan saja dulu." Nah, karena patuh, lalu kemudian cucunya pergi melakukan itu. Dia pergi ke sungai, mencelupkan keranjangnya, dan menimba air. Ternyata tidak ada yang nyangkut. Dia pulang. Omanya bilang, "Pergi lagi, usahakan sampai kamu bisa." Pergi lagi berulang-ulang kali sampai kemudian cucunya protes, "Oma, nggak mungkin Oma, keranjang ini bolong, tidak mungkin menampung air." Nah, saudara-saudara, lalu omanya mengatakan, "Cucuku, sini, perhatikan baik-baik. Tadi waktu cucu mengambil keranjang ini di dapur, apa yang kau lihat? Bagaimana kondisi dari keranjang itu?" "Oh, kotor, Oma, banyak debu." "Sekarang bagaimana kondisi dari keranjang itu?" "Bersih, Oma. Rotannya agak mengkilat, bersih, enak dilihat." "Cucuku, begitulah Oma. Mendengarkan firman Tuhan, mungkin tidak ada yang nyangkut di kepalaku, tidak ada yang aku hafal. Tapi setiap kali Oma mendengarkan firman Tuhan, setiap kali Oma mengikuti ibadah-ibadah, jiwaku bersih. Jiwaku bersih." Jadi saudara-saudara, firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jadi apalagi dalam kondisi pandemi ini, saya lihat seperti yang sering saya sentil, sudah banyak orang yang protes, yang mulai stres ya. Diperkirakan bulan September yang lalu sudah melandai atau bahkan sudah turun, ternyata makin menanjak, makin banyak yang terpapar COVID. Di daerah-daerah sudah mulai muncul lagi. Daerah kita di Poso yang dulunya dianggap minim, bahkan pernah satu laporan di tanggal tertentu beberapa waktu lalu 0 kasus, tapi sekarang
banyak kasus, ada 40 kasus, malah sudah makin banyak yang kena. Jadi banyak orang yang stres gara-gara itu. Memang wajarlah orang stres. Karena apa? Orang tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bekerja dengan leluasa. Kalaupun pergi bekerja, bayangannya adalah COVID, COVID, COVID. Semua orang berada dalam sebuah tekanan dan ancaman karena wabah pandemi. Tetapi ini yang saya mau katakan untuk kita renungkan baik-baik. Dalam kondisi seperti ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah firman Tuhan, karena firman Tuhan Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jangan berhenti berdoa, baik pagi, siang maupun malam. Jangan berhenti beribadah, bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara-saudara, dikatakan juga pada ayatnya yang selanjutnya, di ayatnya yang ke-8 itu demikian. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Jadi kadangkala dalam hidup ini kita merasa tidak mampu untuk melakukan banyak hal. Kita pikir kita kurang training, kita pikir kita kurang latihan-latihan. Betul, training itu betul, latihan itu betul. Tapi ternyata peraturan Tuhanlah yang harus menjadi pedoman kita. Karena peraturan Tuhan itu tidak pernah berubah untuk membangun kita, untuk membuat kita lebih empowering, lebih berdaya dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, saya kira kita perlu training dan lain-lain sebagainya, tapi jangan lupakan satu hal ini, yakni kaidah-kaidah yang diberikan oleh Tuhan, karena dari situlah kita membangun sebuah kinerja yang bagus. Karena menurut saya, kalau hati kita tidak diliputi oleh kaidah-kaidah Allah, maka kita tidak mungkin akan sampai kepada tahapan-tahapan yang disebut berdisiplin, berkinerja, dan lain-lain sebagainya. Jadi peraturan Tuhan itu adalah teguh, jangan sampai kita abaikan. Dikatakan pada ayatnya yang ke-9, takut akan, ayatnya yang ke-9, tutah titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Jadi firman Tuhan itu sungguh sangat tepat untuk menolong kita, dan di dalamnya ada suatu ruang untuk kita hidup bersama Allah, di mana ada kegembiraan, ada sukacita yang besar untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Dikatakan perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi penekanan pada pembahasan kita atau renungan kita pada firman Tuhan mau memberikan penjabaran bagaimana hidup kita sesungguhnya harus dilandasi oleh firman Tuhan, atau harus mendengar firman Tuhan, harus mengikuti firman Tuhan. Saya tahu bahwa banyak orang yang sukses dalam kehidupan ini dalam berbagai bidang, dia berhasil. Oke, saya acungkan jempol bagi mereka yang sungguh-sungguh bekerja keras, bahkan mempunyai kinerja yang tinggi. Tetapi bila mana orang-orang itu mengabaikan firman Tuhan, maka pada akhirnya bukan jempol yang terancung, melainkan jempol yang akan seperti ini, tidak ada artinya. Sebab banyak orang yang berhasil lalu kemudian mengalami kesia-siaan, semacam kekosongan dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, jangan kita berhenti untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adalah hari pekabaran Injil Indonesia, di mana tugas kita adalah memberitakan Injil. Dalam konteks salah satu Injil, bahkan Injil itu harus diberitakan bukan cuma kepada manusia, bukan seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul saja, kepada Theophilus misalnya, kepada kelompok Yahudi misalnya, Yunani, atau kelompok-kelompok dari bangsa-bangsa lain. Tetapi juga ada satu ayat mengatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk yang mempunyai arti, supaya kita membangun sebuah kehidupan yang penuh dengan pesona Injil untuk segala makhluk. Dalam bahasa yang sekarang didengung-dengungkan oleh PGI, supaya kita memiliki keugaharian, suatu hidup yang sederhana, yang membangun bukan saja kehidupan kita selaku manusia, bahkan juga selaku kelompok pribadi, tetapi membangun alam ini yang bersifat ekologis dalam rangka keadilan dan keutuhan ciptaan. Saudara-saudara, majulah terus dalam kondisi hidup, jangan menyerah, ingat baik-baik
firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Saya akan ulangi lagi ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 yang menekankan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Dan perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Bercahaya dalam hal ini, mata kita akan berbinar-binar, bahkan terus memandang ke depan sebagai suatu kesempatan yang penuh dengan kemurahan Tuhan, di mana kelegaan-kelegaan Allah akan dibentangkan kepada kita. Meskipun kondisinya sangat sulit seperti apa yang kita alami sekarang, bahwa pandemi masih mengancam kita di mana-mana. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.